Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah masuk ke kelas semuanya? Sudah. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sebelum dimulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Wahyu pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu di dalam hati. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siti Jahra. Kenapa Siti Jahra? Selain Siti Jahra siapa lagi? Satu orang, Siti Jahra. Silakan dibuka, boleh memakai aplikasi HP atau yang membawa Al-Quran boleh membaca di dalam Al-Quran. Baca Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa Sadaqallah. Terus saja kalian membaca Quran surat Ibrahim. Untuk penjelasan Quran surat Ibrahim, silakan simak video di depan. Nah, jadi intinya surat tersebut menggambarkan apa? Bahwa kita harus menjadi seorang muslim yang bermanfaat untuk orang lain. Apakah kalian masih ingat pertemuan kita yang minggu lalu membahas tentang apa? Tentang apa? Menghindari akhlak majmumah dan membiasakan akhlak mudah. Nah, ternyata materi yang minggu lalu itu masih berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, roja, dan tawakal. Jadi mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal itu termasuk sifat apa? Atau akhlak apa? Majmumah atau mahmudah? Berarti masih keterkaitan ya antara materi yang minggu lalu dengan materi yang hari ini. Nah, Ibu mau bertanya. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan sedikit untuk kalian. Kalian pernah tidak melakukan kesalahan? Pernah. Bagaimana perasaan kalian ketika ingin melakukan sesuatu yang salah? Tetapi ingat bahwa Allah mengawasi kita, walaupun di sekitar kita tidak ada siapa-siapa, tapi kita ingat bahwa ada Allah yang selalu melihat tindakan kita. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Istighfar. Jadi tidak melakukan kesalahan tersebut. Langsung beristighfar. Apa yang membuat kalian akhirnya memilih untuk tidak melakukannya? Ingat dosa atau karena takut
Takut kepada Allah. Karena walaupun di sekitar kita tidak ada siapa-siapa, tapi ada Allah yang atau mengawasi. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu diharapkan hari ini kalian bisa menganalisis tentang hakikat mencintai Allah, qaub, roja, dan tawakal kepada Allah. Sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian bisa menganalisis tanda-tanda mencintai Allah, qaub, roja, dan tawakal kepada Allah. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi yang selanjutnya, ada sebuah video atau silakan kalian simak video tersebut. Ada yang mau menjelaskan maksud dari video tersebut apa? Ada yang mau menjelaskan? Ada? Ada yang mau menjelaskan? Mencoba menjelaskan? Acungkan tangan. Tadi maksud dari video ini adalah seberapapun kita berbuat dosa, ketika kita datang kepada Allah, Allah akan mengampuni tidak? Akan mengampuni. Bahkan yang lebih dahsyatnya, ketika kita berbuat dosa, Allah akan menganggapnya satu dosa. Tapi ketika kita bertobat, Allah akan memberikan rahmatnya itu lebih dari satu. Berarti itu wujud cinta Allah kepada kalian. Merasa tidak bahwa Allah itu mencintai kalian? Allah kan sudah mencintai kalian nih. Masa kalian sebagai hambanya yang sudah dikasih cinta dan kasih sayang oleh Allah tidak mencintai lagi Allah? Itu maksud dari video tersebut. Ketika contohnya gini nih, Kiki, ada yang suka dengan Kiki, kira-kira Kiki gimana responnya ke orang tersebut? Baik serta berterima kasih. Jadi intinya kenapa kita harus mencintai Allah? Karena cinta Allah kepada hambanya itu lebih besar. Nah, gitu maksudnya ya. Karena kalian sudah dibagi kelompok sesuai dengan yang telah dibentuk kelompok. Ada 6 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerjanya. Silakan diamati dulu lembar kerjanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan pada ibu. Isi sesuai dengan petunjuknya. Kelompok 1 mana? Berarti kelompok 1 membahas materi yang ke-1. Kelompok 2, Wahyu. Kira-kira butuh berapa lama kalian mengerjakan LKPD tersebut? 2 jam? Terlalu lama. 1 jam? Terlalu lama 1 jam. 2:30 berarti 20 menit cukup ya? Ya, 20 menit. Ya. Ya. Kerjakan langsung di LKPD tersebut. Tulis kelompok. Nah, ini peran-peran kelompoknya. Nah, judulnya berarti sesuai dengan judul. Kalian dapat yang mana? Berarti ini kelompok 6. Kelompok 6 temanya berarti implementasi nilai-nilai iman dalam isu sosial ya. Betul. Tema. Beres? Yang sudah beres silakan dikumpulkan LKPD-nya. Beres, Kiki? Atas buka Bu, dicek lagi ya Bu. Oh.
Beres? Sama. Silakan kelompok 1 ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil EKPD kelompok kami yang bertopik mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Tema masalahnya adalah bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menjalani rutinitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan beribadah. Deskripsi singkatnya akan dibacakan oleh Auna. Cara kita mencintai Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara menjalankan perintahnya seperti beribadah dengan tekun dan menjauhi larangannya dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ke depan lihatnya. Bagaimana solusi yang tepat seperti dirancang untuk menangani tema masalah tersebut secara efektif? Apabila mencintai Allah dapat mempengaruhi seseorang menjadi cara pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan semangat. Siapkan pertanyaan. Dalam belajar kita bisa berusaha memahami dan mempelajari ilmu. Dalam ibadah seseorang terpengaruh dengan pribadi yang taat dan istiqomah. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Sahwa nanti siapa itu? Juwita. Sahwa dulu nanti Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catat. Perkenalkan, saya Syawa dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah cara terus mengingat Allah di kala kita sedang ditimpa banyak masalah itu. Apakah cukup jelas? Jelas? Cara terus mengingat Allah di kala kita sedang ditimpa banyak masalah itu. Silakan Juwita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengumpulkan kita kepada Allah? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, cara terus mengingat Allah di kala kita sedang ditimpa banyak masalah hidup. Caranya mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan berzikir, membaca Al-Quran dan sholat. Cukup. Kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah? Caranya dengan mengakui kekuasaan Allah dan menghargai nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya, apakah ada dosa yang tidak diampuni sekalipun kita bertaubat? Ada, yaitu dosa syirik, karena syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dapat diartikan sebagai penyamakan Allah dalam penciptaan, karena dosa tersebut sangat besar dan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bayangkan dengan kalian
Ketika kalian berbuat dosa saja, Allah itu masih memberikan rahmatnya kepada kalian. Kenapa bisa dibilang Allah memberikan rahmatnya untuk kalian? Kalian masih bisa bernapas, itu melalui rahmat Allah. Bahkan kalian bisa berkedip juga itu melalui rahmat Allah. Kasih sayang Allah, bayangkan kalau Allah murka kepada kalian. Allah, kalian berbuat dosa saja masih dirahmati, apalagi kalian mencintai Allah. Ibu bertanya, ketika kita mencintai seseorang, apa yang akan kita lakukan untuk orang tersebut? Ketika kita mencintai atau menyukai seseorang, bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Ingin terlihat baik? Apakah kita ingin mengusahakan yang terbaik untuk orang yang kita cintai? Ketika kita mencintai Allah, maka kita juga akan seperti itu. Kita akan berusaha untuk dicintai kembali oleh Allah dan akan melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Simple. Apakah Allah butuh cinta kita? Tidak sebetulnya, tapi kita yang butuh cinta dari Allah. Dengan cara apa? Menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Dari paparan atau dari kegiatan yang telah dilakukan tadi, ada tidak yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Siapa? Nabil? Silahkan berdiri. Kesimpulan dari pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah, tahu, belajar, dan tawakal adalah bahwa mencintai Allah adalah puncak dari keimanan yang diwujudkan melalui rasa takut dan harapan kepadanya. Allah mengajarkan kita untuk takut akan ajal Allah, sehingga mendorong kita menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya dengan tinggi. Belajar memberikan harapan akan rahmat dan ampunan Allah yang membuat kita tetap optimis dan terus berusaha memperbaiki diri. Tawakal melengkapi kedua ini dengan mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Yakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Dengan menggabungkan tiga elemen ini, seorang hamba dapat menjalani hidup dengan keseimbangan yang sempurna antara usaha, harapan, dan ketenangan diri. Keempat konsep mencintai Allah, lalu belajar dan tawakal saling terkait erat dalam membentuk hubungan yang harmonis antara seorang hamba dan Tuhannya. Terima kasih untuk Nabil. Tepuk tangan untuk Nabil. Jadi intinya ketika kita punya 4 sifat tersebut, itu akan memudahkan hidup kita dalam melaksanakan hidup kita sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu karena baru 1 kelompok, yang ke depan berarti masih ada 5 kelompok lagi yang akan ke depan. Untuk evaluasinya juga nanti dilaksanakan setelah semua kelompok maju ke depan. Untuk evaluasinya nanti bisa kalian barcode sendiri di LKPD. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Dirapikan dulu tempat duduknya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.